modul 10. Modul 11 ya, modul 11. Oke, baik, sudah bisa kelihatan ya, mudah-mudahan sudah bisa kelihatan. Jadi modul 11 kita akan belajar tentang basic scripting. Wah, apa ini scripting? Ya, basic scripting. Jadi sebenarnya kalau kita bicara scripting ya, itu kita belajar tentang bagaimana misalkan ya kita ada komen ya. Komen yang misalkan kita ketikkan ya, itu sifatnya repetisi. Misalkan setiap pagi jam 8 pagi itu saya harus menjalankan komen ini. Nah, scripting itu memungkinkan kita untuk membuat script ya yang bisa kita jalankan bisa secara otomatis ya, atau ada juga mungkin komen yang harus Anda masukkan ya. Ada sekian prosedur komen, ada 10 line misalkan. Anda bisa hanya dengan sekali menjalankan menggunakan script ya. Menggunakan script. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Oke. Jadi introduction-nya ya, yang akan kita pelajari di sini adalah shell script ya. Shell script. Apa itu shell script? Itu adalah sebuah file ya, executable command ya, kemudian disimpan di dalam text file. Jadi kita punya command ya yang dapat dijalankan, executable command itu kita bisa simpan di dalam text file. Dan nanti kita akan jalankan file itu ya, text file itu, dan nanti akan memberikan output sesuai dengan komen yang apa kita masukkan di dalam ya. Oke, jadi setiap kali kita jalankan script itu, maka komen yang ada di dalam juga akan apa? Dieksekusi atau dijalankan. Ya, ini yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika Anda membuat sebuah shell script ya, itu dapat membantu kita untuk membuat ini ya, pekerjaan-pekerjaan kita yang misalkan repetisi ya, berulang-ulang ya secara otomatis. Nanti bisa Anda taruh di menggunakan apa ya? Cron ya, cron job dan lain-lain untuk otomasi dari pekerjaan Anda. Oke. Nah, simple script. Nah, gimana cara membuat script? Nah, untuk membuat script sebenarnya sederhana ya. Misalkan saya cek dulu. Misalkan ini ya, kita sudah belajar lalu, kalau echo itu dia akan memunculkan pesan yang di dalam tanda petik ini di dalam terminal ya. Jadi kalau kita jalankan seperti ini ya, echo kurang besar ini. Oke. Jadi echo misalkan hello world ya, maka dia akan muncul juga seperti ini. Nah, ayo mari kita coba ya, komen ini ya, kita akan masukkan ke dalam script ya. Kita akan masukkan ke dalam script, lalu kita coba jalankan script tersebut. Nah, caranya bagaimana? Nah, untuk membuat script ya, ekstensinya adalah .sh ya. Ekstensinya adalah .sh. Nah, sekarang mari kita coba ya, masukkan komen ini ke dalam script. Ya, jadi kalau Anda mau buat ini nanti sebentar ya. Jadi cara untuk membuat adalah kita buat file ya dengan file berekstensi sh. Kemudian kalau untuk menjalankannya kita tinggal gunakan perintah ini, sh ya spasi nama scriptnya, nama file scriptnya. Nanti dia akan seperti ini. Atau bisa juga Anda menjalankan script ini dengan menggunakan ini ya, // kemudian nama dari file script tersebut. Nah, nanti kalau muncul seperti ini, waktu Anda jalankan ini ya, langsung jalankan directly tanpa kita harus menggunakan sh. Kalau muncul permission denied ya, kita bisa menggunakan chmod untuk permissionnya. Jadi chmodnya ini karena itu belum dimark sebagai executable ya. Jadi kita bisa gunakan chmod agar supaya bisa dijalankan langsung tanpa menggunakan sh ya. Mari kita lihat. Nah, untuk membuat script ya, di bagian atas ya itu harus dimulai dengan ini hashtag dan tanda seru ya, hash dan tanda seru, atau yang disebut dengan shebang ya, shebang, kemudian diikuti dengan bin sh. Apa itu bin sh? Bin sh /bin/sh itu adalah path ya, atau di mana ya itu kita punya interpreter ya, absolute path daripada kita punya interpreter. Jadi yang akan menginterpretasi kita punya script ini itu lewat sini. Jadi pasti akan dimulai dengan ini ya, shebang, kemudian absolute path dari interpreter kita yaitu /bin/sh. Kemudian di bawah itu kita bisa menuliskan komen-komen kita ya.
kita bisa menuliskan komen-komen kita. Nah, untuk membuat shell script atau file ya, file yang berisi komen kita dan nantinya akan menjadi script, itu bisa kita gunakan text editor. Ya, ingat shell script ini ditulis dalam plain text. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan word processing seperti LibreOffice ya, OpenOffice ya, Word dan lain-lain, itu tidak boleh karena ada formattingnya. Jadi shell script ini harus ditulis dengan menggunakan plain text. Nah, kalau di Linux ya, kita belajar untuk text editor itu ada beberapa. Yang pertama itu ada VI ya, atau yang lebih terkenal sekarang lebih baru ya, di improve itu Vim ya. Itu bagus ya, powerful editor, tetapi mungkin perlu beberapa waktu kita belajar ya untuk misalkan cut dia ya, atau hapus, berpindah ya menggunakan kursor dan lain-lain. Nah, kalau menggunakan text editor yang lebih mudah, kita bisa gunakan Nano. Nah, kita bisa gunakan Nano. Oke. Nah, mari kita coba ya. Kita coba. Ini tidak ada tapi kita coba saja ya di sini. Oke. Coba saya contoh buat ini ya. Saya buat script ini. Saya buat misalkan Nano, kita buat contoh saja ya. Contoh.sh. Ingat ya, harus dimulai dengan apa? Shebang, kemudian bin bash. Ya, kemudian di bawah bisa menuliskan kita punya komen. Misalkan echo ya, hello world, lalu echo min n, ini the time is, kemudian nanti akan kita pakai spasi di sini ya, supaya nanti date-nya tidak tersambung, ada spasi belakang date. Jadi ini perintah ini akan muncul hello world ya, kemudian the time is, perintah date. Jadi kalau perintah date kita belajar lalu untuk menampilkan tanggal ya. Nah, kalau sudah kita bisa save. Anda lihat di sini ya, ini tanda tudung ini, caret ini itu adalah control. Jadi kalau misalkan saya mau menyimpan kemudian langsung keluar, bisa gunakan Ctrl X ya. Tapi kalau saya hanya mau menyimpan kemudian tanpa keluar dari sini, bisa gunakan Ctrl O, write out. Jadi contoh saya Ctrl X saja ya, Ctrl X. Bisa pilih ya, yes, kemudian tekan enter, akan keluar. Nah, tadi untuk menjalankan kita bisa menggunakan perintah apa tadi? sh, kemudian nama filenya ya, contoh.sh. Nah, lihat ini sudah komen yang ada di dalam script itu bisa jalan. Atau bisa kita menggunakan ini tadi ya, /contoh.sh. Nah, kalau dia permission denied seperti ini, kita harus rubah ya. Jadi chmod x ya, nama file. Oke, setelah itu kita bisa jalankan contoh.sh. Nah, sudah bisa jalankan. Oke, izin ya, silakan. Oke, selanjutnya ya, scripting basic. Nah, kalau kita mau belajar scripting basic, ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Ya, kalau Anda belajar programming juga sama ya. Untuk basic programming, pertama Anda harus mengerti tentang variabel. Kemudian nanti ada kita belajar conditional ya. Conditional itu kalau di programming ada if else ya, if else. Kemudian ada loop ya, loop atau looping ya, atau perulangan. Nanti di sini ada for ya, ada for, kemudian ada while ya. Ada for, ada while. Kalau untuk conditional sama ya, ada if else, ada case. Ya, sama ya seperti topik programming. Jadi kalau variabel ya, seperti yang kita ketahui, dia akan menyimpan sementara informasi kita ya, yang kita buat. Nanti kalau conditional ya, kita bisa melakukan tes ya, berdasarkan dengan beberapa kasus yang akan kita lihat. Kalau ini terjadi, apa yang dilakukan? Nah, itu conditional kan. Kemudian loop itu kita akan mencoba ya, same thing over and over ya, berulang, over and over, berulang. Oke, mari kita masuk di yang pertama, variables. Jadi kalau kita belajar variabel, sebenarnya itu adalah apa? Bagian ya, part, key, kunci daripada apa? Semua jenis bahasa pemrograman. Ya, gampang sekali. Bagaimana dengan variabel di shell script ini? Ya, gampang. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ya, kalau Anda perhatikan di sini, saya zoom sebentar. Nah, kalau membuat script ya, jangan lupa harus ada shebang, kemudian path daripada interpreter, bin bash. Contoh ini animal ya, kita berikan string penguin ya. String penguin ini kita berikan ke variabel animal ini.
Kemudian kita bisa echo ya, my favorite animal is. Kalau Anda mau gunakan ya variabel ini atau Anda mau panggil variabel ini, gunakan ya. Maka Anda harus tambahkan tanda dolar di belakang sini. Jadi sebenarnya kalau nanti dia hasilnya akan my favorite email is penguin. Oke, nah perhatikan di sini kalau Anda memberikan nilai kepada variabel itu tidak boleh ada spasi. Jadi kalau ada spasi nanti di sini antar habis animal kemudian apa ini sama dengan nanti dia akan tuliskan comment not found. Jadi ingat ya harus ada spasi, kemudian jangan ada spasi ya. Kemudian untuk mengakses konten dari variabel atau isi dari variabel, kita bisa menggunakan tanda dolar di depan yang sudah kita buat tadi variabel. Ya. Jadi gampang sekali. Jadi ketika interpreter kita yang ada di bin bash itu melihat tanda dolar, maka dia akan langsung substitusi ya, mengganti dengan isi dari variabel tersebut yang sudah kita buat tadi. Isinya adalah string penguin. Nah, proses itu disebut dengan interpolation ya. Jadi proses itu disebut dengan interpolation. Oke, mari kita coba ya. Kita coba. Misalkan saya buat ini variabel ya. Saya buat misalkan nano variabel.sh ya untuk contoh. Ingat ya harus ada shebang ya. Kemudian bin bash. Kemudian kita bisa mengetikkan ini ya. Misalkan penguin ya. Kita ikut contoh saja. Echo my favorite ya animal is a. Nah, kalau kita mau panggil variabelnya atau kita mau gunakan variabelnya ya, kita bisa menggunakan tanda dolar kemudian. Oke, sudah kita bisa save ya. Enter, lalu bisa kita jalankan ya. sh var.sh. Nah, lihat ya. Jadi yang muncul adalah dia akan gunakan isi dari variabel yang sudah kita buat tadi ya. Seperti itu. Atau ya, kita juga ternyata ya bisa assign variabel itu dengan menggunakan output dari komen. Nah, caranya bagaimana? Kalau Anda mau sisipkan komen ya, komen di dalam variabel, maka harus menggunakan ini, backtick. Ini bukan single quote ya, bukan single quote, tetapi ini backtick ya. Backtick itu dia ada di, kalau di keyboard saya ya di sebelah angka 1 ya, di bawah escape. Kalau keyboard untuk PC biasa itu harus gunakan backtick ya. Kemudian ya ternyata kita juga bisa dapatkan input dari user ya. Kita bisa dapatkan input dari user di dalam script dengan menggunakan read command, perintah read. Oke, mari kita coba ya. Misalkan saya mau ya, misalkan ini you are in current directory ya. Perintah untuk memberitahu bahwa kita sekarang di mana ya, print working directory kita di mana adalah pwd. Jadi Anda lihat di sini harus diupdate oleh backtick. Contoh ya. Misalkan saya kasih nama apa ya? pwd saja ya. Jadi saya buat lagi filenya nano misalkan pwd.sh ya. Ingat harus ada shebang bin bash, lalu saya buat variabelnya ya, current directory. Variabel ini saya akan isi, ingat gunakan backtick. Nanti harus dicoba ya, di lab juga banyak ini contoh-contoh script. Ini kan untuk materi, tapi kalau untuk di lab Anda bisa coba ya, banyak contoh-contohnya. pwd ya, backtick ya, jangan gunakan backslash, jangan gunakan single quote, nggak akan jadi. Echo you are in, ingat ya kalau mau gunakan you are in gunakan tanda luar ya, directory. Oke, sudah semua. Oke, kita save. Oke, mari kita panggil sh pwd.sh ya. Sekarang kita berada di mana? You are in home sysadmin. Jadi hasil dari echo adalah you are in. Kemudian kita gunakan variabel tadi. Isi dari variabel current directory adalah comment pwd. Bisa ya? Nah, kita juga bisa mendapatkan input ya. Kita bisa mendapatkan input dengan menggunakan command read. Oke, mari kita coba ya. Misalkan saya buat
nano input saja ya, .sh saya buat ya bin bash. Oke, misalkan echo min n, ini kita mau coba get ya, get your name. Nah ini kita gunakan perintah ya, read kemudian name ya. Name itu kita buat variabel name-nya ya di sini. Apa ya? Bentar ya. Sebenarnya buat variabel ini tidak perlu huruf besar, tetapi kita buat ini supaya bisa membedakan mana variabel mana yang teks ya. Sebenarnya Anda buat huruf kecil juga tidak masalah ya, tidak perlu huruf besar. Oke, kalau kita menggunakan, ingat ya, gunakan tanda $, di depan nama variabel. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita save ya. Oke, sekarang kita jalankan. Kita jalankan tadi apa? sh input.sh. Nah, ini ya, dia akan waktu saya jalankan input sh, dia akan minta input karena kita gunakan read ya. Jadi waktu saya read kemudian saya ketikkan di sini misalkan Jimmy, maka Jimmy ini adalah variabel nanti jadi ya. Karena saya read, saya buat variabel, ketika saya enter maka dia akan echo hello variabel yang tadi ya. Variabel name ini yang saya ketikkan di input ini. Nanti dia punya balasan akan seperti ini, hello Jimmy. Ya, karena di sini hello kita gunakan variabel name. Bisa ya? Gampang. Oke, lanjut. Oh ya, di ini ya, di variabel juga itu ada namanya special variable ya. Special variable itu dimulai dengan dolar ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan tanda $, diikuti dengan huruf ya, huruf n ya, 0 sampai sekian ya. Biasanya 0 sampai 255. Sebenarnya ini adalah apa ya? Dia akan memberikan apa ya? Kode ya, kode 0 sampai 255. Dan kalau misalkan Anda tambahkan dengan ada argumen ya, maka itu bisa menjadi outputnya itu akan bisa menjadi nama file itu sendiri atau nama argumen. Jadi misalkan ini ya, isi dari script ini echo hello kemudian $1 ya, $1, lalu kita jalankan ini script ini, lalu kita tambahkan argumen Linux, maka hello ini $1 ini dia akan buat seperti argumen ini ya. Jadi dia akan passing argumen Linux ini menjadi di dalam variabel ini. Itu special variable ya. Nanti kita akan gunakan di mana ya, di contoh-contoh yang lain untuk special variable. Kita akan coba lihat exit code ya, exit code. Misalkan saya grab ya, saya grab untuk mencari sesuatu di dalam file lalu tidak ada, jadi kita bisa cek ya, kita bisa cek variabel tanda tanya exit code-nya apa. Contoh ya, sekarang saya buat ini, saya buat nano, saya buat sp saja ya, sp.sh. Oke, shebang ya, bin ya, kemudian bash, kelihatan ya. Oke, bash, kemudian echo hello, kemudian ada kita gunakan special variable ya, special variable. Saya save. Nah, waktu saya mau jalankan, misalkan saya rubah dulu ini ya, chmod plus x sp.sh, saya jalankan misalkan sp.sh, lalu saya buat argumennya misalkan Linux. Nah, nanti jadi seperti ini, hello Linux. Jadi yang variabel tadi dolar ya, 1 itu dia akan gunakan argumen yang ini ya. Dia akan gunakan argumen ini untuk menggantikan variabel. Itu disebut dengan special variable ya. Nah, contoh juga ternyata ketika kita jalankan program yang tadi itu ya, maka itu juga akan return exit code. Nah, exit code itu nilainya antara 0 sampai berapa? 0 dan 255, 0 sampai 255. Jadi misalkan ini ya, ini dia punya implementasi ya, dia punya implementasi. Misalkan saya grab ya, grab min key root etc paswd. Artinya saya akan mencari kata root ini yang di modul lalu kita sudah belajar ya. Saya akan mencari kata di modul ini di file paswd ini yang
ada rootnya ya. Sekali lagi saya mau cari kata root di dalam file PSSWD. Tapi saya gunakan min key. Kenapa? Min key itu apa ya? Quiet ya. Ya, quiet kalau tidak salah. Supaya dia punya hasil tidak muncul. Nah, makanya saya akan coba menggunakan special variable tadi. Saya akan lihat kalau misalkan grep itu dia return 0, berarti string yang root ini itu tidak ditemukan. Ya. Kalau exit code-nya 1 itu berarti kalau exit code-nya 0 itu berarti string itu ditemukan. Ya. Kalau exit code-nya 1 itu berarti tidak ditemukan. Ya. Jadi misalkan saya buat seperti ini ya. Saya tanpa menggunakan min key dulu ya. Ke root, saya mau cari tulisan root di dalam file PASSWD. Nah, harusnya akan muncul ya, dia akan highlight seperti ini. Ini ya, oh ada root, ada 1, 2, 3, 4 root di dalam file ini. Nah, tetapi ya, saya bisa menggunakan min key ya, kemudian root, kata root etc PASSWD ya, itu tidak akan muncul hasilnya. Tetapi saya mau coba, nah, ini apa gunanya? Nanti kalau Anda buat script, ini penting ya, ada peruntukannya. Saya coba panggil ya, echo special variable tadi ya, tanda tanya, itu dia 0. Artinya apa? Artinya komen yang saya masukkan ini itu berhasil menunjukkan hasil root ya. Jadi exit code-nya 0. Nanti ini juga dipakai di apa ya? Di condition ya, di condition untuk dia akan tetap jalankan jika exit code-nya tetap ya masih ada atau 0. Oke, contoh kita cari ya, kita coba cari grep yang hasilnya tidak ada. Ya, misalkan grep min key apa ya yang tidak ada di situ? Contoh Abu Nawas ya. Abu Nawas etc. Ini kan pasti nggak ada ya. Oke, seperti ini. Kita lihat ya, echo menggunakan special variable tadi. Nah, 1. Berarti tidak ada tuh kata Abu Nawas dalam file PASSWD ya. Atau kita bisa memang langsung menuliskan dia punya exit code ya, exit code seperti ini. Bisa ya. Nah, berikutnya adalah conditional. Jadi kita bisa membuat script ya yang menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda berdasarkan kita punya hasil tes. Nah, ini disebut dengan branching. Nanti ada conditional yang apa ya? Lebih kompleks ya. Nanti ada if, kemudian kalau di programming kan kita bisa gunakan else if. Tapi kalau di sini digunakan elif ya, bukan else if. Kemudian untuk menutup agar supaya exit code-nya ini jadi dia akan tetap jalankan ya di bawah ini, di part ini kalau mempunyai exit code itu 0 ya. Kemudian kita akan tutup itu dengan FI. Ini kebalikan dari IF. Ya, nanti kita lihat juga kalau kita gunakan case ya, nanti kebalikan dari case kalau kita mau tutup. Oke. Oh ya, di sini juga ada penggunaan test comment. Ini artinya seperti ini. Test comment ini kalau kita mau cek file itu ada atau tidak, misalkan seperti ini ya, test minf dash file ttyeso ada atau tidak ya. Nah, ini ternyata juga kalau di dalam script kita bisa mengganti comment test ini dengan tanda apa ini ya, bracket ya, tanda kurung. Kalau Anda gunakan tanda kurung seperti ini, itu sama dengan Anda menjalankan yang di atas ini, tes ya. Nanti bisa dicoba saja ya di lab. Nah, ini ya contoh misalkan saya mau menggunakan kondisional ya. Ini maksudnya apa? Coba Anda perhatikan di sini. Ini maksudnya jika ya, jika ada ya, ada kata hello ya, maka dia akan menampilkan hello yourself ya. Kemudian elif lagi ya, ada kondisi berikut jika ya, jika ini ada goodbye ya, kalau kita apa goodbye, maka dia akan memunculkan nice to have met you ya. Saya zoom ya, nggak kelihatannya. Kemudian I hope to see you again ya. Kemudian else ini ya, kalau tidak ada dari dua kata ini yang kita masukkan, maka dia akan tuliskan I didn't understand ya. Ini kan maksudnya ya. Oke, mari kita coba ya, kita coba buat. Misalkan saya buat nano ya, con saja ya, con.sh. Ingat ya, shebang bin bash. Saya gunakan if, open bracket, lalu special ya tadi. Special sama dengan hello ya. Jadi kalau ada hello, maka
maka ini ya dia punya format ya, then saya akan echo hello yourself. Oke. Oke, kemudian ini ya, ingat ya, ini yang $1 ini kita bisa pakai argumen tadi ya. Jadi kalau saya jalankan, misalkan ini con tadi ya, con.sh, kemudian argumen hello, maka dia akan muncul apa? Hello yourself. Ini kan artinya tadi kita bisa passing argumen ya. Jadi kalau saya jalankan file ini ya, con.sh, saya gunakan argumen misalkan goodbye ya, maka dia akan munculkan nice to have met you. Ya. Kalau saya gunakan argumen yang tidak ada dari ini ya, hello dan goodbye, bukan dua ini, maka dia akan menunjukkan ini, I didn't understand. Gitu ya, ini inti dari scriptnya. Lalu elif ya, dia bukan else if tapi elif. Elif, kemudian sama lagi ya, special variable satu, nanti kita pakai argumennya. Kalau dia goodbye ya, goodbye, maka then saya akan echo nice to have met you, kemudian echo lagi I hope to see you again. Oke, kemudian else ya, kalau bukan dari kedua di atas itu, maka saya akan echo, nanti dicoba ya di lab, I didn't understand that. Kalau sudah, kita tutup dengan FI ya, tutup dengan FI. Kita cek dulu ya, penggunaan titik koma, kemudian bracket dan lain-lain. Oke, kalau sudah, kita silakan save saja ya. Lalu saya panggil ya, saya panggil, misalkan saya gunakan sh, kemudian con.sh, lalu saya masukkan ini hello ya, maka dia akan hello yourself. Kenapa? Dia akan baca ini ya, dia akan baca ini hello ini di sini ya, di special variable ini. Jadi kalau hello sama dengan hello ya, jadi kalau sama tulisannya ini, maka dia akan muncul ini. Kalau misalkan saya tuliskan goodbye, dia akan munculkan ini. Jadi contoh ya, saya tulis goodbye ya. Jadi kan kondisi toh, kondisinya adalah kalau ini ya, variabel ini sama dengan string ini, maka dia akan munculkan yang part ini ya. Harusnya dia munculkan nice to have met you ya, kemudian I hope to see you. Jadi kalau ada argumen yang tidak ada di dalam conditional sini ya, yaitu hello dan goodbye, maka dia akan tulis I didn't understand that. Con.sh misalkan ya, saya sembarang, nanti dia akan munculkan ini I didn't understand that. Bisa ya? Bisa ya untuk conditional. Oke, lanjut. Nah, tadi juga saya sebutkan, jadi untuk multiple test ya tadi, kita juga selain menggunakan if ya, kemudian elif, kita juga bisa menggunakan case ya. Kalau kita belajar programming kan sama ya, bisa gunakan if else, kita juga bisa gunakan case untuk kasus conditional. Oke, mari kita coba buat ya. Misalkan saya buat juga ini nano case.sh ya. Saya gunakan shebang bin bash, lalu case ya, case untuk special variable 1. Nah, dia punya format pakai in ya, in. Nah, kalau di sini lihat di sini ya, untuk samanya itu ya kita gunakan in, lalu di sini kita ada gunakan pipe ya, pipe. Ini artinya yang lalu kita pelajari ya, pipe. Jadi kalau bisa kita masukkan hello dan hi, dia akan oke ya. Berarti di sini hello, kemudian pipe ya, hi, tutup, lalu dia akan echo ini. Jadi kalau case satunya itu dia masukkan hello dan hi, atau di special variable tadi kita akan buat dengan apa tadi, argumen ya, argumen entah itu hello atau hi, maka dia akan echo hello yourself. Kemudian diakhiri dengan titik koma ini ya, ada 2. Okay. Kemudian kalau dia itu input atau argumennya goodbye,
goodbye, maka kita akan echo sama seperti tadi sebenarnya ini ya. Cuma ini dalam bentuk case. Tadi dalam bentuk if else. Nice to have met you. Echo, I hope to see you again. Ya, I hope to see you again. Kali. Lalu, nah ini ya harus diakhiri dengan ini. Oke, bintang. Nah, kalau sudah di luar dari bintang ini ya, atau sudah bukan hello atau hi atau goodbye, maka kita bisa memunculkan ini ya, echo I didn't understand that. Oke. Nah, kemudian tutup ya. Kalau tadi if tutup dengan VI ya. Kali ini tutup dengan isak ya. Ini kebalikan dari case. Isak. Oke. Nah, kita save ya, kita save. Oke, lalu coba kita jalankan sh case.sh, misalkan hi. Nah, dia akan baca ini ya, hello yourself, karena hi atau hello juga sama ya. Atau misalkan saya skripnya saya gunakan argumen goodbye. Nah ya, atau yang tidak ada, dia akan I don't understand that. Gitu ya. Itu untuk kondisional. Nah, kalau untuk loop ya, loop itu bisa menggunakan dua ya. Kita bisa menggunakan for ya, dan kita bisa menggunakan while. Ya, sama ya. Kita bisa menggunakan for, kita bisa menggunakan while. Untuk for itu biasanya digunakan kalau misalkan kita ada list file ya, ada misalkan ada variabel, kemudian ada list file, dan kita mau gunakan itu ya untuk iterasi, repeat, kita bisa gunakan for ya. Tapi kalau untuk while kita bisa lihat ya dari size yang kita tidak tahu size-nya berapa ya. Kita bisa gunakan while. Nah, kita bisa lakukan iterasi. Mari kita lihat contoh. Nah, ini misalkan ya, kalau Anda lihat di sini, ini ada sebuah variabel server yang isinya adalah list ini ya, teks ini server A, server B, dan server C. Nah, nanti kita akan coba ya. Nanti kita akan coba apa ya? Tampilkan ini dengan menggunakan echo, tapi dari variabel ini S ya, S ini yang ada di server. Ya, mari kita coba. Harusnya nanti dia akan menunjukkan server A, server B, server C. Ya. Jadi kita coba misalkan loop 1 ya. Saya buat nano loop 1 misalkan .sh. Oke. Bin bash servers sama dengan, ingat ya, tidak boleh ada spasi kalau kita buat, saya mau taruh string ini ke dalam variabel. Server A, server B, server C. Nah, ini kita buat ya for S ya. Ini S juga nanti akan jadi variabel. For S ya, S. For S in ya, kita menggunakan variabel di atas servers do. Nah, ini dia ya. Do apa ini? Saya akan echo doing something to S ya. Lalu diakhiri dengan done ya. Diakhiri dengan done. Kalau sudah, kita simpan ya. Lalu kita coba panggil ya. Kita coba panggil sh loop1.sh. Nanti dia akan seperti ini. Ya, nah lihat. Doing something diambil list ini. Doing something server B ya, doing something server C. Jadi dilakukan perulangan dari list yang ada. Oke, itu untuk kalau Anda menggunakan for untuk loop. Nah, kalau untuk while gimana? Nah, kita lihat ya. Kalau while ya kita akan coba juga iterasi ya. Kita coba iterasi. Jadi dia akan kondisi ini kalau dia true, dia akan jalan terus. Oke, mari kita lihat contoh. Ini contoh script ya. Contoh script. Ini ada sebuah variabel i. Kita memberikan dia initial value ya. Initial value-nya berapa? 0 ya. Lalu Anda lihat di sini. While ya, while itu i variabel ini itu lt itu adalah less than ya, less than. Jadi kalau Anda mau lihat di script, kalau lebih besar dari dan lain-lain pakai ini ya. Kalau lt itu less than, kalau Anda mau buat
less than or equal to pakai LE ya, atau mau greater than itu GT ya, itu ini lebih lebih besar ya, ini lebih besar sama dengan, kalau ini lebih kecil ya, ini lebih kecil sama dengan, gitu ya. Jadi ini LT itu artinya less than. Jadi kalau misalkan variabel i ini ya, i ini itu lebih kecil dari 10, maka dia akan echo ini i ya. Dan i ini akan dia akan buat i ini tambah-tambah 1. Berarti mulai dari dia akan munculkan hasilnya begini. 0 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kenapa 9? Ya, dia akan stop ya, dia akan memberikan execute karena kondisi ini sudah tidak terpenuhi ya. Itu harus lebih kecil dari berapa? 10. Nah, kalau sudah, maka dia akan, kalau sudah selesai, maka dia akan munculkan done counting. Bisa ya? Ya, ini programming kan, sama dengan yang Anda pelajari. Jadi contoh saya buat nano loop 2.sh ya. Loop 2.sh, kemudian kita buat ya. Kita buat bin bash. Ini saya kasih initial value untuk saya punya variabel i, nilainya 0. While ya, while kemudian variabel ini lebih kecil dari ya, less than dari 10 ya. Koma do ya, do echo ini variabel i. Oke, echo ini variabel i, dan kita buat i itu ya. Nanti jadi formatnya seperti ini ya. Harus ada 2 ini. Variabel i ya, variabel i itu kita kasih tambah-tambah 1. Kalau sudah, dan echo dan counting. Jadi harusnya dia akan munculkan 0 sampai 9, kemudian di bawah itu akan tertulis dan counting. Oke, kita coba ya. Kita coba, ini maksud dari script ini. sh loop 2.sh. Nah, ya, kita lihat ya. Jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kenapa ya? Karena dia akan munculkan i. I itu apa? Oh, itu dia 0. Munculkan 0 sampai berapa? Oh, 0 sampai 10. 0 sampai 10 urutannya bagaimana? Oh, tambah-tambah 1. Jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Nanti dia akan munculkan seperti itu. Kalau sudah selesai, maka akan muncul dan counting. Ya. Jadi ini adalah basic ya, basic script shell ya bagi Anda yang berencana untuk membuat script ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar script ya, tanda seperti ini itu biasanya digunakan untuk programming ya, seperti contoh Anda gunakan Perl ya, atau Python ya. Python itu mirip-mirip seperti ini ya. Jadi materi kita untuk basic script ya sudah selesai. Jadi sebenarnya di script ini kita belajar ada 3 hal tadi ya. Kita belajar apa? Kita belajar ada variabel ya, ada condition ya, kemudian juga ada loop ya. Ada variabel, ada condition, dan ada apa? Ada loop. Mana tadi ya? Ini ya, ada variabel. Sudah kita lihat tadi bagaimana kita mau gunakan variabel pakai tanda dolar, kemudian nanti ada special variabel yang kita bisa gunakan untuk passing argumen ya. Lalu ada conditional, kita bisa gunakan if ya, atau kita gunakan if else, dan kita bisa gunakan case, dan loop yang kita bisa menggunakan for dan juga apa? While ya.